Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabil kiram wa ila arwahina muhajir Allah bin sayyidina faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Balawi wa sayyidina wa habibina wa ummi al-muratib wa bin syarh Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad Balawi wa ila arwahina wa ummina wa walina muallimina ustadina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minin an Allah darajatin fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وسلاماتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالكبر الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal kitab alhamdulillahilladzi khala'a ala awliyaihi khila'a in'amih. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan atas para walinya, atas para kekasihnya, khila'a in'amih, akan pakaian-pakaian anugerahnya. Waqtasahum bimahabbati, dan Allah menghususkan mereka para aulia bimahabbatihi, dengan kecintaan Allah. Wa aqamahum, dan Allah menempatkan mereka bi khidmatih, pada berkhadam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menempatkan mereka para wali bi khidmatih, dalam berkhadam, berkhidmat kepada Allah. Jadi khidmat kepada Allah itulah pekerjaan para aulia Allah itu. Dan khidmat kepada Allah itu bukan hanya tertentu membaca Quran, bukan hanya tertentu sembahyang, berzikir, tetapi khidmat kepada Allah itu termasuk di dalamnya orang-orang yang menduduki kedudukan melayani hamba-hamba Allah. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang mana pekerjaannya itu memudahkan kepada hamba-hamba Allah. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang pekerjaannya itu berkhidmat kepada hamba-hamba Allah, termasuk khidmat kepada Allah. Jadi khidmat kepada Allah itu bukan terbatas hanya di sajadah duduk, bukan itu, tetapi umum. Kita melayani hamba Allah dengan ikhlas, berarti kita berkhidmat kepada Allah. Kita mencari nafkah yang halal untuk kewajiban kita menafkahi keluarga, berarti kita berkhidmat kepada Allah. Jadi secara umum, jadi para aulia Allah itu Allah tempatkan mereka dalam kedudukan khidmat kepada Allah. Kalaupun mereka para aulia itu mempunyai kedudukan jabatan, jabatan digunakannya untuk melapangkan, memudahkan hamba-hamba Allah. Kalaupun para aulia Allah itu didudukkan oleh Allah pada tempat berusaha, maka dia berusaha untuk menafkahi kewajibannya, yang diwajibkan Allah, menafkahi keluarganya. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah, itu pun termasuk orang yang berkhidmat kepada Allah.
Jadi jangan diartikan khidmat kepada Allah hanya zikir, hanya baca Quran. Tapi setiap sesuatu pekerjaan yang halal yang diniatkan ikhlas karena Allah, berarti itu adalah khidmat kepada Allah. Jadi para aulia Allah itu Allah tempatkan mereka di situ. Kalau mereka bekerja karena Allah. Kalau mereka mengajar karena Allah. Kalau mereka beramal, beribadah, ibadahnya karena Allah. Jadi waqamahum fi khidmati. Banyak para aulia Allah yang diberi Allah kedudukan khalifah. Dia khalifah, memimpin kerajaan. Tetapi mereka memimpin kerajaan itu mereka gunakan untuk memakmurkan rakyatnya, untuk mempermudah urusan-urusan rakyatnya. Mereka itu waliullah, tetapi sekaligus jadi khalifah, seperti Umar bin Abdul Aziz dan lain-lainnya. Mereka itu dinyatakan sebagai waliullah, tetapi pekerjaan mereka khalifah, presiden. Selama mereka menjabat jabatan itu, mereka melayani para hamba-hamba Allah itu. Wada'ahum ila hadratih, Allah ajak mereka para aulia ila hadratih, ke hadirat Allah. Fazaharat maratibuhum, maka nampaklah martabat mereka. Wa fatahalahum abwabal qurbi, Allah bukakan bagi mereka itu para aulia pintu-pintu ibadah, pintu-pintu taat. Wa rafa'an qulubihim, Allah angkat dari hati mereka hijabal bu'di, dinding kejauhan daripada Allah, sehingga mereka selalu merasa dekat dengan Allah. Basarat basairuhum nayyirah, maka jadilah mata hati mereka itu terang. Wasarairuhum tahiratan, batin mereka itu suci. Wa qulubuhum mutmainnatan, hati mereka tentram. La khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka. Wala hum yahzanun, tidak ada takut atas mereka menghadapi masa depan dunia. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak risau menghadapi masa depan akhirat. Wa usalli wa usallimu ala akmali khalqillah wa afdalihim wa ajmalihim wa ahabbihim ilallah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku mengucapkan salawat dan salam atas paling sempurna makhluk Allah, paling abdal, paling elok makhluk Allah, paling dicintai kepada Allah, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala sairil anbiya wal mursalin kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Wa ba'du. Fahadha kitabun jama'na fihi jumlatan min aqwalis salihin wa akhbarihim. Ini kitab, kami kumpulkan pada kitab ini sejumlah dari perkataan-perkataan orang saleh dan khabar-khabar mereka. Wahumul amiluna bil ilmi, mereka itu mengamalkan dengan ilmunya. Az-zahiduna fid dunya, mereka menjauh dari perkara dunia yang melalaikannya dari Allah. Ar-ragibuna fil akhirah, yang mereka itu gemar pada negeri akhirat. Al-musta'idduna lin-nuqlah, yang mempersiapkan diri untuk berpindah.
bitahqiqil yaqawati wat tazawwudis shalih, dengan memantapkan jaga, siap dan bekal yang baik. Yadhkuru lana hadzal kitabu nubazan min aqwalihim allati tusawwiru lana akhlaqahum wa muamalatahum wa siratahum fid dunya ma'a khaliqihim subhanahu wa ta'ala wa ma'a anfusihim wa ma'a ikhwanihim. Menyebutkan bagi kita, menguraikan bagi kita ini kitab akan beberapa potong dari perkataan orang-orang saleh yang menggambarkan perkataan itu bagi kita akan akhlak mereka dan muamalah pekerjaan mereka, wasiratahum perjalanan mereka di dunia, dalam dunia, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap diri mereka dan terhadap kawan-kawan mereka. Perkataan itu mencerminkan bagaimana akhlak mereka terhadap Allah, bagaimana akhlak mereka terhadap diri sendiri, bagaimana akhlak mereka terhadap saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. La yazkuruha linattakhidha sulwatan fi majalisina. Tidaklah menyebutkan itu kitab akan itu perkataan-perkataan mereka tadi untuk kita jadikan kesenangan dalam majelis kita. Jadi perkataan-perkataan mereka itu jangan kita jadikan hanya sebagai kesenangan di majelis. Naqdi biha awqatana, kita habiskan dengan itu perkataan mereka waktu kita. Nata'azzaru biha fatratan, kita mengambil bekas dengan itu perkataan mereka sesaat. Summa la nalbasu, kemudian tidak lama an narji'a, kita kembali ila ma kunna alaih, kepada keadaan kita semula, min ghaflatin, lalai, wa iradin, dan berpaling. Artinya jangan kita jadikan perkataan ulama-ulama itu, sejarah-sejarah para wali itu hanya sebagai hiburan di majelis kita. Kita ambil sesaat, kemudian kita pulang ke rumah, kita kembali kepada semula, lupa dan berpaling kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balil muradu min dzikriha, tetapi yang dimaksud dari menyebutkan perkataan-perkataan orang saleh, yang dimaksud dengan menyebutkan berita-berita kabar orang saleh itu at-ta'assi bi akhlaqihim, mengikut akhlak mereka. Satu dua kita bisa ikut di antara sekian banyak akhlaknya. Wattiba'u hadihim, mengikuti petunjuk mereka. Wasairu ala minwalihim, dan berjalan atas jalan mereka. Itu yang dikehendaki. Kita membaca manaqib, kita membaca sejarah para wali, jangan hanya dijadikan kesenangan, dijadikan rutin. Musim ini baca manaqib ini, musim bulan ini baca, hanya dijadikan sebagai rutinitas. Dijadikan semacam acara-acara simbolis. Begitu hilang, maka hilang pula bekasnya. Nah, hendaknya kita membaca manaqib itu ada pengaruh dalam diri kita, mencontoh kadakawa semuaan barang sebagian daripada akhlak mereka, akhlak terhadap Allah, terhadap diri, terhadap saudara-saudara. Tara fi hadzal kitab namadzija mukhtalifatan min masyaribil qaum. Engkau melihat pada ini kitab contoh-contoh
yang berbida-bida, min masyaribil qaum, daripada minuman itu kaum. Jadi ilmu yang mereka serap seperti minuman. Ada di antara ulama para aulia itu yang masyrab minumannya itu teh, maka bicaranya pun selalu bicara tentang teh. Nah, ada di antara para wali itu yang minumannya susu, nah, sehingga bicaranya pun hanya mengenai susu. Ada di antara para aulia itu yang minumannya air putih, sehingga bicaranya pun hanya kada jauh berkisar tentang air putih. Nah, itu bermacam-macam. Wasubulihim, jalan-jalan mereka fil wusuli al ma'rifah, pada menyampaikan kepada ma'rifah. Walakinnaha kullaha, tetapi itu contoh-contoh yang berbeda-beda tadi seluruhnya muttafiqatun, sama, bimaksudiha, pada maksudnya, sama pada menghilangkan dahaga, baik yang minum teh, baik yang minum air putih, baik yang minum susu, baik yang minum satrup, tujuannya sama, untuk menghilangkan haus. Nah, cumanya minum-minumnya yang berbeda-beda. Muttahidatun, satu, bimuradiha, pada maksudnya. Bahia, maka itu namajiz mukhtalifah, contoh-contoh yang berbeda-beda itu madarisu, madrasah muta'addidatul manahij, bermacam-macam jalan pisuluk, pada suluk, wal ma'rifati wal akhlaqi wal adab wal azgar wal aurad wal fathi, terbuka, wal kashfi wa asrarin nafsi, dan tentang rahasia-rahasia nafsu. Pamadrasatul Hasanil Basri, madrasah Hasan Basri, artinya pengajaran-pengajaran yang disebarkan oleh Imam Hasan Basri. Ini salah seorang tokoh yang diakui oleh seluruh dunia, Hasan Basri, tokoh sufi. Wa Ibrahim ibni Adham masalah. Nah, pengajaran-pengajaran yang keluar dari mereka itu syaqqat tariqaha, menjalani akan jalannya, bil ma'rifat, pada ma'rifat, ala janahin minal khawf war rahbah. Hasan Basri ini, Ibrahim bin Adham demikian, itu ajaran-ajaran mereka cenderung banyak bicara masalah takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah, takut terhadap pengawasan Allah, takut terhadap penglihatan Allah, takut terhadap pendengaran Allah. Wasalakat sabilaha fil hayat, menjalani itu madrasah Hasan Basri akan jalannya pada kehidupan. Tamzujut tarbiyata, mencampur akan pendidikan, wat tasfiyata, pembersihan, bil fikhi wat tauhid, dengan fikih dan tauhid, wa taj'alu makarimal akhlak, dan menjadikan itu madrasah Hasan Basri akan akhlak yang mulia, al asasa, sebagai pondasi, wal jauhara, inti, likulli ibadatin wa ta'ah. Jadi di situ poinnya yang dikembangkan oleh Imam Hasan Basri, agar orang bisa ma'rifat kepada Allah, takut kepada Allah, punya ilmu fikih yang cukup, punya tauhid yang cukup, akhlak yang baik. Nah, itu yang dikembangkan oleh Imam Al-Hasanul Basri.
Wa madrasatu Rabi'atul Adawiyah, adapun madrasah Rabi'ah Al-Adawiyah, ajaran yang diajarkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan sufi dari Basrah. Wa Zinnun Al-Misri, pengajaran yang diberikan oleh Zinnun Al-Misri, ngaran Sayyidina Thauban bin Ibrahim. Qamat, berdiri itu madrasah Rabi'ah Adawiyah alal mahabbatil ilahiyah, atas kecintaan Tuhan. Nah, kalau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rabi'ah Adawiyah, Zinnun Al-Misri, untuk mencapai ma'rifat itu kita mempelajari tentang kecintaan kita kepada Allah. Artinya apa? Banyak melihat tentang jamal, keelokan Allah. Yang dilihat itu yang banyak, Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu pengampun, Allah itu penyantun, Allah itu pelindung, Allah penolong. Nah, sehingga tumbuh cinta kepada Allah yang menonjol di situ. Lain Hasan Basri. Hasan Basri madrasahnya, pendidikannya banyak ke arah takut. Allah itu maha menyiksa, Allah itu maha besar, Allah itu maha adil, Allah itu maha memudaratkan, Allah itu maha menghinakan, sehingga orang jadi takut kepada Allah. Itu yang dikembangkan oleh Hasan Basri. Nah, sedangkan Rabi'ah Adawiyah ini ke sisi cinta kepada Allah. Summa ibtada'at fi sulukiha, kemudian membuat itu madrasah Rabi'ah Adawiyah fi sulukiha ilallah, pada perjalanannya itu madrasah Adawiyah kepada Allah, al-maqamati, akan maqam-maqam, wal ahwala, keadaan-keadaan, wa ma yataqarqaru, dan yang mengalir bainahuma, antara maqamat dan ahwal, min ma'rifatin wa anwarin, cahaya-cahaya, wa mawajida, perasaan-perasaan. Wada'atin nasa, madrasah Rabi'ah Adawiyah ini mengajak manusia ilal mahabbah, kepada cinta, wa ta'atub, saling kasih sayang, wa tarahum, wa ahalatil kauna, dan mengubah itu madrasah pengajaran Rabi'ah itu akan alam kullahu, seluruhnya, ila safa, kepada kebersihan, wal ikha, dan persaudaraan, wal birri syamil, kebaikan yang mencakup, likulli dzi kabidin ratbah, bagi tiap-tiap makhluk hidup, likulli dzi kabidin ratbah. Nah, jadi sudah dua masyrab, dua minum. Hasan Basri masyrabnya, minumannya urusan takut kepada Allah. Itu yang dikembangkan. Rabi'atul Adawiyah minumannya minuman cinta kepada Allah. Lalu cinta kepada Allah yang dikembangkan. Wa madrasatul Harith Al-Muhasibi, adapun madrasah Harith Al-Muhasibi, qamat ala muhasabatin nafsi, berdiri atas menghisap diri, wa tazkiyatiha, membersihkan diri, wa ismatil jawarih, menjaga anggota, wa tathiriha, mensucikan anggota. Nah, kalau Haris Muhasibi ini yang dikembangkannya ajarannya itu meriksa diri. Tadi jam 5 apa yang ku kerjakan, jam 6 apa yang ku kerjakan, jam 7 apa yang ku katakan, apa yang ku lihat, apa yang ku dengar, selalu menghitung dirinya. Makanya digelar Al-Muhasibi, orang yang selalu menghitung. Thumma masyad, kemudian berjalan itu madrasah Haris Muhasibi ila daqaiq war raqaiq, kepada perkara yang halus-halus dan yang tipis-tipis. Fa'abda'at a'zama ma'arafatid dunya, maka membuatlah itu madrasah Haris
akan sebagian besar yang dia kenali akan dunia, min asrarin nafsi, daripada rahasia-rahasia nafsu, wa adabil hissi, adab panca indera, wa mulhamatil wujdan wasyuur, dan ilham yang didapat pada waktu wujdan dan syuur. Hasan Basri itu tabi'in, Rabi'ah Adawiyah tabi'in, Haris Al-Muhasibi itu tabi'in. Nah, itu 3 generasi yang mana jar Nabi khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jar Nabi sebaik-baik umatku itu orang yang berada di masa aku. Nah, sebaik-baik umatku itu orang yang semasa denganku, sahabat. Bahkan menurut ahlu sunnah wal jamaah, as-sahabah kulluhum udul, sahabat itu seluruhnya adil, kada ada yang fasik. Sahabat itu kayak apapun kada ada yang fasik, kulluhum udul, seluruhnya adil. Nah, makanya Nabi paling baik masa itu masa sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang mengiringi mereka, tabi'in. Masa tabi'in. Tabi'in ini orang yang berjumpa dengan sahabat, macam Hasanul Basri, Sa'id ibn al-Musayyab, itu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengiringi tabi'in, tabi'in. Nah, itu 3 masa yang dijamin oleh Nabi tentang kebaikannya. Tabi'in. Imam As-Suyuti mengatakan habisnya itu tabi'in tahun 220 Hijriah. Itu habis generasi tabi'in 220 Hijriah. Imam yang 4 termasuk dalam kelompok itu, baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, itu masuk dalam golongan yang disebut Nabi khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi orang-orang yang wali pada masa itu kada akan bisa dikalahkan oleh wali di masa berikutnya. Orang yang saleh di masa itu kada bisa dikalahkan oleh orang saleh sesudahnya. Sehebat apapun orang wali, tapi sesudah generasi 220 Hijriah itu masih hebat orang yang ada dalam tahun 220 Hijriah itu. Siapapun, wali manapun, orang alim manapun, orang saleh manapun, kada bisa menandingi ketinggian martabatnya daripada orang yang hidup di dalam tahun 1 sampai 220 Hijriah itu. Karena itu yang dijamin oleh Nabi tentang sebaik-baik umat. Jadi para khalifahnya yang paling baik khalifah di masa itu. Orang yang kayanya, orang kaya yang paling baik orang kaya di masa itu. Orang alim yang paling baik orang alim di masa itu. Orang yang saleh yang paling saleh di masa itu. Kada bisa masa sesudahnya itu melebihi daripada masa tabi'in dan masa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hakadha tantakilu ayyuhal qari baina madaris wa ma'arif ilmiyatin wa fikriyatin wa hiya kulluha bimanahijiha wa baramijiha wa turukiha. Dan seperti demikianlah engkau berpindah, wahai yang membaca kitab ini, di antara madrasah-madrasah, ma'rifat ilmiyah dan fikriyah. Dan itu seluruhnya dengan jalan-jalannya, cara-caranya, dan turukiha, ya jalan-jalannya juga. Jadi kadang-kadang kita akan baca sejarah para wali, yang mana para wali ini ikut madrasah Hasan Basri. Lalu kita akan terbawa takut kepada Allah. Nah, karena kadang-kadang kita baca wali yang ikut madrasah Rabi'ah Adawiyah,
kita akan terbawa menjadi cinta kepada Allah. Kadang-kadang kita baca tentang perkataan wali-wali orang saleh yang menjadi pengikut madrasah Haris Al-Muhasibi, sehingga selalu berhati-hati dalam perkataan, perbuatan dan sebagainya. Nah, berpindah-pindah dari satu madrasah ke madrasah yang lain, dari satu ilmu kepada ilmu yang lain. Tumassilul ufuqal a'la lil fikratil islamiyah, mencontohkan itu madrasah-madrasah akan jihad yang tinggi bagi fikir Islam, wal wajhal akmal, jalan yang sempurna, li adabina wa misaliyatina, bagi adab-adab kita. Misaliyatina ya sama aja artinya adab-adab. Tumassilul kamala fil iman, mencontohkan itu madrasah-madrasah tadi kesempurnaan pada iman, wal kamala, kesempurnaan fi kulli sya'nin, pada tiap-tiap keadaan, min syu'unil hayat, daripada keadaan kehidupan ini. Tumassilul khulasataz zakiyah, mencontohkan itu madrasah-madrasah akan kesimpulan yang bersih, likulli da'watin rabbaniyah, bagi tiap-tiap ajakan Tuhan. Innahu, bahwasanya itu, as-sidqu, kejujuran, wal amanatu, amanah, wal wafa'u, menunaikan janji, wal itharu, mengutamakan orang lain dalam hal dunia, wan najdatu, berani membela agama Allah, wal karamu, pemurah, wa nusratud da'ib, menolong orang yang lemah, wa igasatul malhub, menolong orang yang kesusahan, wa ta'awunu, tolong menolong alal birri wat taqwa, wa tawasib, saling berwasiat, bernasihat, bil haqqi, dengan benar, wasabri, wat tasabuku, dan berlomba, ila fi'lil khair, kepada perbuatan yang baik. Tumassilul khuluqal karim qawimas sahih, mencontohkan itu madrasah-madrasah tadi akan budi pekerti yang lurus, yang benar. Khuluqal mu'min, akhlak orang mukmin. Alladzi yustajla, yang diambil, min khilalil Qur'anil Karim, dari dalam Quran, wa sunnatil musyarrafah, sunnah yang mulia. Fatara fihi dalikal khuluqa, engkau lihat pada orang mukmin yang demikian itu akhlak, mujassad dan musawwara, menyatu dengan tubuh mereka. Tarahu, engkau lihat orang beriman itu kuwatan pidinin, kuat agamanya, wa hazman pilinin, teguh dalam kelembutannya, wa imanan fi yakin, iman pada yakinnya, wa hirsan fi ilmin, ingin ilmu, wa syafaqatan fi mahabbatin, kasih dalam cintanya, wa hilman fi ilmin, hilim berdasarkan ilmu, wa qasdan fi gina, mengambil yang sedang pada kekayaan, wa tajammulan fi faqah, menampakkan keelukan dalam kesusahan, wa taharrujan antama, menjauhkan diri dari tamak, wa kasban fi halalin, usaha yang halal, wa birran fi istiqamatin, baik dalam istiqamah, wa nasyatan fi huda, rajin pada petunjuk, wa nahyan an syahwatin, mencegah dari syahwat, wa rahmatan lil majhud, kasih bagi orang susah. Innal mu'mina min ibadillah, orang yang beriman dari hamba Allah, la yadhlimu may yubghid, dia tidak zalim kepada orang yang dia marah. Wa la ya'samu bi man yuhib, dia tidak berdosa pada orang yang dia cintai.
Orang yang beriman dari hamba-hamba Allah, dia tidak menzalim orang yang marah. Kalau dia marah kepada seseorang, marahnya itu kada sampai menganiaya orang, menzalim orang, baik menzalim hartanya, menzalim pribadinya, menzalim agamanya. Dan dia tidak berdosa pada orang yang dia cintai. Artinya orang-orang yang dia cintai itu kada sempat membuat mereka jadi dosa. Nah, kadang-kadang kita kada kau menolak ajakan orang yang kita cintai dalam hal, walaupun dalam hal dosa. Ini hal dosa yang dibawainya. Kita cinta kepada orang itu sehingga kita berbuat dosa karena meluluskan kehendak orang yang dia cintai. Nah, orang beriman itu kada akan demikian. Dia cinta kepada orang, tapi orang itu kada bisa membuat dia berdosa. Wala yudayyi'u mastudi'a, dia tidak menyia-nyiakan yang dititipkan orang. Wala yahsidu, dia tidak dengki. Wala yata'anu, dia tidak mau mencela. Wala yal'anu, tidak melaknat. Wa ya'tarifu bil haq, dia mengakui dengan hak. Wa ilam yushhad alaih, sekalipun tidak disaksikan atas hak itu. Wala yatanabazu bil alqab, dia tidak mau memanggil orang dengan gelar. Tarahu bis salah, engkau lihat orang beriman itu dalam sembahyang mutakhasyian khusyuk. Ila zakati musri'a, zakat segera. Bizzalazil wa qura, dalam perkara yang mengguncangkan dia bisa tenang. Birraha syakura, dalam kelapangan dia syukur. Qani'an billadzi lahu, dia merasa puas dengan apa yang diberikan Allah baginya. Qanaah. La yadda'i ma laysa lahu, dia tidak mendakwa, tidak mengaku yang bukan miliknya, baik harta, baik keadaan, baik hal. Wala yajma'u fil ghais, dia tidak menghimpunkan dirinya dalam kemarahan. Wala yaglibuhu syuhu, tidak menguasai akan orang beriman itu oleh kikir. An ma'rufin yuriduhu, dari kebaikan yang dia kehendaki. Yukhalitun nas, dia bergaul kepada manusia. Kayya'lama, agar dia tahu. Wa yunatiqun nas, dia bertutur kata kepada manusia. Kayyafhama, agar dia paham. In zulima wa bughiya alaihi sabara, jika dizalim dia, dianiaya atasnya, dia sabar. Hatta yakuna ar-rahmanu huwal ladzi yantasiru lah, sehingga Allah yang membela baginya. Nah, wa bihadhihi siratil atirah, dengan ini perjalanan yang wangi, wal khuluqiz zaki, akhlak yang bersih, zaharat butulatus sadril awal, nampaklah pemuka-pemuka di masa yang pertama itu, di masa salaf. Nah, kenapa orang-orang salaf itu hebat, sahabat, tabi'in, tabi'in itu? Karena mereka punya akhlak yang seperti tadi. Nah, dengan itu mereka jadi timbul. Rijaluhu wa aimmatuhu wa abtaluhu, laki-lakinya, imam-imamnya, tokoh-tokohnya. Fabarazat lana syakhsiyatul islamiyah, nampak bagi kita jiwa Islam, bi abhahullah, pada paling megah pakaian. Wa akmali sifat, paling sempurna sifat. Wa a'la wa athhari namuzaj, paling tinggi, paling suci contoh perumpamaan. Warawalana anha at-tarikh hadis al-majdi wal fakhri was siyadati wal izzati wal jihadi wan nidal, telah meriwayatkan bagi kita daripada yang demikian itu semua oleh sejarah akan kemuliaan, kemegahan,
kepemimpinan, kemuliaan, jihad dan perjuangan. Wa durusal hadaratil islamiyah, dan pelajaran-pelajaran kebudayaan Islam. Wa min huna nudriku biyakin, dari sini kita memperdapati dengan yakin, annan nahdatil kubra, bahwa kebangkitan yang besar, la tubna, tidak bisa dibangun, illa ala risalatir ruh, kecuali atas risalah roh, wa ilhamatil iman, ilhamnya iman, wala taqumu, dan tidak bisa tegak, illa alal akhlaqis sa'idah, kecuali akhlak yang tinggi, al qawiyah, yang kuat, allati tustamaddu musuluha, yang diambil perumpamaannya itu minal aqaid al muqaddasah, dari akidah yang suci. Inna sifatil khuluqiyah, sifat-sifat budi pekerti, wan nafsiyah war ruhiyah, hiya ra'su malis syu'ub, itu merupakan modal, itu kabilah, itu kelompok. Wahiyal muddakharatul uzma, itulah yang dinamakan simpanan yang besar. Allati tasna'ul umam, yang membuat ini umat. Wa tadfa'u birrakbil basyari, membawa dengan ini kelompok manusia, ila ghayatihil ulia, kepada kesudahannya yang tinggi. Nah, jadi artinya kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh para pemuka-pemuka agama di masa lalu itu akibat daripada mereka mempunyai akhlak yang mulia yang seperti tadi. Dan kebangkitan kita, kebangkitan umat kada akan bisa kecuali dengan kembali kepada akhlak yang pernah mereka kerjakan itu. Nah, di situ kemudian wan nazir fi siyaris salafis salihin. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.